Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelinda Ramayanti dengan NIM 191910501062 dari kelas Dasar Agrikultur B, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan materi dari tugas UTS Dasar Agrikultur dan mengambil tema Omnibus Law dan keterkaitannya antara tata ruang dan agrikultur itu sendiri. Sebelum saya memulai menjelaskan, saya di sini ingin meminta maaf terlebih dahulu bila saya ada salah dalam penyebutan isi undang-undang ataupun dokumen-dokumen. Sekiranya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek agrikultur. Konten yang saya buat ada 5, yakni yang pertama ada pengertian dari Omnibus Law sendiri, yang kedua ada historis Omnibus Law, yang ketiga ada perencanaan tata ruang, dan keempat pertanian atau agrikultur, dan pembahasan terakhir saya yaitu pembahasan utama, yakni keterkaitan Omnibus Law dengan tata ruang dan pertanian. Apakah pengertian dari Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini? Omnibus Law yakni undang-undang yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-undang ini telah menuai banyak sekali kritikan karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Bahkan, segala rangkaian unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia seperti demo telah dilakukan untuk menuntut agar undang-undang ini segera dicabut. Kemudian bagaimana historis dari Omnibus Law sendiri? Pada 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan rencana mengenai perumusan Omnibus Law bersama DPR. Dalam pembahasannya, terdapat 2 undang-undang yang tercakup, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Pada Februari bulan kemarin, 2020, pemerintah Indonesia mengajukan Undang-Undang Sapu Jagat ke DPR dengan target musyawarah yang direncanakan selesai dalam waktu 100 hari. Draft RUU ini kemudian dikritik oleh elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak sipil rakyat dan dilakukan revisi terhadap beberapa pasal. Kemudian RUU Cipta Kerja disahkan pada hari Senin 5 Oktober 2020. Pengesahan ini dilaksanakan lebih cepat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu 8 Oktober 2020. Sebelum RUU ini disahkan, terdapat 35 perusahaan investasi yang mengirim surat dengan tujuan mengingatkan bahwa RUU ini mengandung konsekuensi berbahaya bagi lingkungannya. Kemudian kita memasuki perencanaan tata ruang yang membahas pengertian. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang, yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana tata ruang. Rencana umum tata ruang ini disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi yang mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan
dan kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukannya. Kemudian kita beralih ke pengertian dari pertanian atau agrikultur. Pertanian merupakan aspek kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, ataupun sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian ini sendiri menjadi salah satu aspek dalam perencanaan tata ruang karena aspek pertaniannya memerlukan lahan dalam kegiatannya. Penggunaan lahan ini juga diatur dalam dokumen perencanaan tata ruang. Maka dari itu, perencanaan tata ruang dan kegiatan pertanian atau agrikultur sangatlah berkaitan. Kita akan memasuki bab utama, yaitu keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang pertanian agrikultur. Pertama, adanya pemangkasan wewenang gubernur dan bupati. Dalam Omnibus Law ini, kewenangan gubernur dan bupati pada penataan ruang telah dipangkas. Maksudnya, dalam kewenangannya, gubernur dan bupati dalam penataan ruang dipangkas karena Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi wewenang daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 yang berisikan tentang penataan ruang alias Undang-Undang Tata Ruang. Salah satunya adalah kewenangan soal kawasan strategis. Wewenang pemerintah daerah provinsi meliputi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. Namun, sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menyisakan satu bagian saja dari Undang-Undang Tata Ruang yang sebelumnya pada pasal 10 memuat 7 ayat soal wewenang provinsi dan pasal 11 memuat 6 ayat untuk kabupaten kota. Kewenangan daerah kini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang, serta terakhir kerjasama antar daerah. Lalu bagaimana perubahan dan konsekuensi Undang-Undang Tata Ruang akibat adanya Omnibus Law? Perubahan yang pertama ada dari pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Tata Ruang yang telah dihapus dan berbunyi pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Perubahan yang kedua terdapat di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Tata Ruang yang diganti. Semula berbunyi penyelenggaraan penata ruang dilaksanakan oleh seorang menteri. Namun, berubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diganti hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Perubahan yang ketiga terjadi di pasal 18 dalam rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuan yang dihilangkan adalah pasal 48 sampai 54. Pasal-pasal tersebut memuat aturan mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan, pengendalian, dan kerjasama ruang kawasan di pedesaan. Perubahan yang terjadi terakhir di nomor 4, yaitu penghapusan rencana penataan kawasan di agropolitan. Berikut ini penjelasan RUU tentang rencana tata ruang kawasan pedesaan. Adapun pada bagian penjelasan RUU tertulis secara rencana tata ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten. Aturan ini dapat disusun sebagaimana instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan. Berikut ini adalah penjelasan pasal 48-54 yang dihapus dalam draft RUU Cipta Kerja pasal 48. Ayat pertama menjelaskan tentang penataan ruang kawasan pedesaan. Ayat kedua menjelaskan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan.
Ayat ketiga menjelaskan penataan ruang kawasan perdesaan yang diselenggarakan pada kawasan perdesaan dan kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan, yang mencakup dua, yaitu wilayah kabupaten dan wilayah provinsi. Ayat keempat menjelaskan tentang kawasan perdesaan yang dimaksud pada ayat pertama dapat berbentuk kawasan agropolitan. Ayat kelima menjelaskan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat ke-6 menjelaskan tentang lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan. Pasal 49 menjelaskan rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten. Pasal 50 ayat pertama menjelaskan tentang penataan ruang kawasan perdesaan dalam satu wilayah kabupaten, dapat di wilayah kecamatan maupun wilayah desa lainnya. Ayat kedua menjelaskan tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih kabupaten yang merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Ayat ketiga menjelaskan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif. Pasal 51 ayat pertama menjelaskan rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang satu atau beberapa wilayah kabupaten. Ayat kedua menjelaskan rencana tata ruang kawasan agropolitan yang memuat tujuan, kebijakan, strategi, penataan ruang, rencana struktur kawasan, rencana pola ruang kawasan, dan arahan pemanfaatan ruang kawasan. Paragraf 3, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan pasal 52 menjelaskan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten. Paragraf 4, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan ayat pasal 53 menjelaskan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang bagian wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antar wilayah kabupaten dan pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga yang dimaksud. Paragraf 5, kerjasama penataan ruang kawasan perdesaan pasal 54 terakhir menjelaskan penataan ruang kawasan perdesaan mencakup 2 atau lebih kabupaten. Kemudian, adapun konsekuensi yang terjadi, yakni ketika daerah ingin menetapkan rencana tata ruang wilayah RT/RW atau rencana detail tata ruang RDTR, seperti pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tata Ruang. Dari semula yang hanya persetujuan oleh Menteri menjadi persetujuan pemerintah pusat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian saya mengambil kesimpulan dari materi yang saya dapat dan saya jelaskan, yakni kesimpulan yang saya bisa ambil adalah dari berbagai penjelasan terkait Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang, saya bisa mengambil suatu gambaran bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law akan mengancam keberlangsungan pertanian berkelanjutan yang saat ini tengah diupayakan. Dengan adanya Omnibus Law ini, konversi lahan sawah ke penuh pertanian akan lebih masif karena aturan yang dinilai lebih longgar. Konversi lahan yang semula diatur ketat menjadi lebih longgar. Hal ini disebabkan lahan-lahan pertanian bisa dikonversi menjadi non-pertanian dengan alasan untuk kepentingan umum. Lahan-lahan pertanian dipastikan akan semakin bebas dikomersialisasikan dan ditransaksikan oleh siapapun yang memiliki modal lebih besar. Pada akhirnya, petani-petani dan rakyat kecil di pedesaan akan kalah dalam berkompetisi, dan berbagai pihak yang bersangkutan juga banyak angkat bicara terkait adanya aturan ini. Seperti halnya ada yang mengatakan bahwa pepatah, yaitu tanah, itu seolah hanya dilihat sebagai fungsi ekonominya saja, tapi tidak sebagai fungsi sosialnya. Tidak pula juga memikirkan ekologinya, dan hanya memikirkan ekonomi saja. Baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih, dan sampai jumpa. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.